Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi cerita pengalaman saya di Bekasi pada saat itu. Kejadian ini terjadi sekitar 6 tahun silam, tepatnya di tahun 2015. Tempat saya mengontrak di Kampung Rawajulang, Bekasi. Saya bekerja di perusahaan elektronik karena jarak kerja saya dari Depok ke Bekasi lumayan jauh. Makanya saya memutuskan untuk mengontrak di kampung itu karena jaraknya dekat dari tempat kerja saya. Cerita ini nyata saya alami di tahun 2015 saat saya mulai menempatkan kontrakan itu yang menurut saya kontrakan itu lumayan nyaman. Walaupun di sekitar ada kebun pisang dan pohon kapuk, itu saya lihat di pagi hari terlihat indah, seperti masih pedesaan banget. Tapi kalau di malam hari ya lumayan seram suasananya. Singkat cerita, di hari pertama dan kedua saya menempatkan tempat ini biasa saja. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan bunyi gaduh di atap kontrakan, yaitu suara tikus. Itu saya alami 2 hari saat malam hari. Tapi rasa takut saya amat begitu nyata di hari ketiga. Pada waktu itu saya kerja long shift dari jam 8 pagi ke jam 8 malam. Karena sehabis pulang kerja saya mampir makan dulu ke angkringan bersama teman saya sambil nongkrong bareng. Setelah lama ngobrol dengan teman saya pun akhirnya pamit pulang untuk ke kontrakan karena saya sudah mulai mengantuk saat itu. Saat saya sampai ke kontrakan sekitar jam 10 malam, saya pun langsung mandi karena badan berasa agak gerah. Entah mengapa mata saya yang awalnya mengantuk menjadi segar lagi. Ya mungkin karena habis mandi. Saya pun langsung menyalakan TV. Saat saya menyalakan TV, lampu di depan kontrakan saya mati. Di situ saya masih menganggap hal biasa. Ya mungkin lampu tersebut memang udah masanya sudah mati. Akhirnya saya fokus untuk menonton TV. Mata saya sudah mulai mengantuk pada saat itu. Tapi disinilah kejadian yang saya tidak inginkan terjadi. Saat saya mulai ngantuk, tiba-tiba pintu di dapur belakang kontrakan saya digedor 2 kali. Itu sangat keras. Saya pun kaget. Saya tidak mikir itu suara gaduh tikus atau kucing seperti hari biasanya, karena gedoran pintu tadi seperti orang yang menggendor pintu dalam hal nyata. Di situ saya mulai berdoa dalam hati. Tapi gedoran tadi ada lagi di jam 1 malam saat saya tidur hingga terbangun kaget. Karena saya sedikit kesal, saya melemparkan powerbank ke arah pintu dapur sambil mengucap dengan kencang, "Mau mengapain kamu?" Ya, saya melemparkan powerbank dan berteriak seolah saya menepis rasa takut saya pada malam itu. Makanya saya berbuat seperti itu. Padahal dalam hati saya sangat takut. Setelah suara itu sudah tidak ada lagi, saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya menyalakan TV lagi. Tapi ada yang aneh. Saat saya memutar channel TV, ada bayangan putih di layar kaca TV tersebut. Jadi kan kalau TV kita memutar siaran TV, pastikan beberapa detik TV layarnya hitam dulu. Nah, itu saya lihat bayangan putih berdiri di layar hitam TV saat itu. Karena penasaran, saya putar lagi channel TV-nya. Dan benar-benar nyata bayangan putih itu seperti orang berdiri. Dan saya tidak memutar TV lagi karena rasa takut saya sudah lumayan tinggi. Dalam hati saya berkata, kalau saya putar channel TV ini lagi, pasti bayangan itu masih ada. Saya pun mencoba melihat bayangan putih itu di belakang saya atau dinding tembok. Benar saja, hanya ada tas game block punya saya. Saya berpikir itu bayangan putih yang tadi muncul dari mana? Kenapa hanya tas game block saja yang nampak di layar TV? Karena saya bingung campur aduk dengan rasa takut, akhirnya saya paksakan saja untuk tidur dan membiarkan TV tetap menyala hingga pagi. Ya, itulah kisah nyata yang mungkin dapat saya ceritakan. Eh, Semoga kita mendapat keberuntungan dan kesehatan di hari ini dan seterusnya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.